Salam sadis, salam sayur bening, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel sayur bening. Pada hari ini agak-agak enak ya, kita lihat ininya ya. Eh, Tadi tutupnya juga agak bagus di 27.200 ya. Ini udah agak naik dia. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,163, volume 41 billion. Ini udah agak enak. BTC dominance udah agak melemah, turun dia 45,8. Kalau saya ya seharusnya gitu, agak turun lagi gitu. Ya kan? Kalau saya jadi bos Binance, saya turunin ini, saya mainkan ini. eh, Saatnya mainkan altcoin yang di Binance ya kan, biar ini rame gitu market kripto. Jadi biar mau si Gary Gensler, mau siapa kek itu kan, tambah ini. Kalau bisa, kalau saya ya, justru saya akan, kalau aku jadi CZ, aku pam itu koin-koin yang masalah kayak si Luna, Lunsi ya kan, itu kan di eh, koin di Binance Chain itu ya, koin-koin yang gitu itu sengaja, karena kalau dia asik dia sorong Bitcoin itu kan istilahnya pause saja, pause agak diam, reaksi kurang. Nah ini kalau saya misalnya jadi CZ, strategi saya itu sarang tahun mau saya kasih rame gitu ya kan. Sarang tahunnya Pak ya, komunitas-komunitas kayak Lunsi gitu kan, udah ada komunitas ininya ya kan, Shiba gitu kan. Shiba ya Ethereum ya, dia apa ya, atau dia listing, misalnya Baby Doge kan belum listing ke ini ya kan, ke eh, Binance. Itu komunitasnya kan gede juga. Nah yang gitu-gitu. Nah biar tawon-tawon ini pas lagi di pump kan rame tuh, mendengung. Jadi kalau ada serangan dari Gensler Binance, biar tawon-tawon ini juga nyerang ke Gensler gitu, ya kan? Itu kalau saya sih, siapa mainkan begitu, ya kan? Udah saatnya kalau saya jadi Binance, altcoin dah harus saatnya di ini, biar rame market gitu. Karena harus dipanaskan tawon-tawon itu yang ini mendengung terus buat rame gitu ya kan. Ya, kira-kira gitu. Hari ini enak kita lihat daga ini. Ini saya buat video BTC agak lumayan di 27.551, ETH di 1.794, BNB 314, XRP mantap ya. XRP mana? XRP Army ha. Lumayan. Udah di 53 sen ya. Cardano juga lumayan loh. Ini dua ini kita ada geng mana? Ada 8% juga dia pam ini ya. Udah 37 sen gitu. Nah, kalau udah lihat begini kan agak enak, kita juga lihat marketnya agak semangat gitu. Ya kan? Ya kita lihat lah gimana ini. Kalau seperti saya bilang, andai kata saya jadi Stellar juga 11% loh ya, XLM 11% loh. Tetap begitu, itu XLM kalau XRP PAM dia ngekor gitu. Selalu begitu tuh. Lido DAO ada 15%, Filecoin ada 6%. Ya lumayan lah. Ya ApeCoin belum terlalu ini, baru 3%. Stuck 13%. GRT lumayan ada 10%, Phantom juga lumayan ada 10% ya. Ya lumayan, kalau bisa agak dia turun lagi ya kan. Kondisi saat ini maunya begitu, karena kondisi saat ini harus diramaikan supaya walaupun berita, kalau kita lihat bank-bank makin tambah banyak yang akan kolaps gitu ya, akan ambruk gitu. Ini tadi pagi saya baca itu lumayan
ini udah bukan bank yang kecil, udah lumayan gede ya kan. Kemarin itu Credit Suisse lumayan gede, udah ini swap lagi. Swap udah mulai ini lagi. Kayaknya next giliran ini tumbang itu ya. Nah, jadi satu alternatifnya itu ya memang seharusnya pelaku ini pos-pos ini udah jangan BTC aja, udah lebih dari sebulan dia sorong-sorong itu market nggak gejolak, justru harus dipanaskan tawon-tawon komunitas-komunitas ini, komunitas-komunitas gede biar rame-rame tuh market kripto ya kan. Harusnya kan begitu. Rupanya berita si Kribo ya, Kribo rupanya itu pengkhianat dia rupanya ya. Selain dia ini sogok-sogok politisi ya sebagai donasi campaign di dua partai paling besar ya Demokrat. Rupanya ada juga dia suntik di Cina gitu, ketahuannya lumayan gede juga tuh dana dia suntik ke Cina itu. Ini orang-orang pengkhianat negara juga gitu. Makanya selalu ada di negara tuh ada pengkhianat-pengkhianat semua gitu. Ya kan? Itu akan diproses itu kalau benar-benar ketahuan ya kan, apalagi Amrik lagi ngejar-ngejar yang pokoknya ada sangkut paut sama Partai Komunis CCP ya kan. Kalian ada lihat itu bosnya TikTok itu dipanggil ke Kongres 6 jam digoreng dia, tapi salut juga sih sama bos, dia sangat cool tenang walaupun dicecar di ini ya. Kadang nggak dikasih jawab lagi, pokoknya diserang terus, tapi mentalnya bagus. Dia Singaporean gitu, ya. Itu juga salut sih, saya lihat bos TikTok itu digoreng sama Kongres. Dia mentalnya, saya salut mentalnya gitu ya. Maka kita lihatlah hari ini ada event apa? Hari ini semalam si ini belum gimana, si Fedbar belum gimana ya, testimoninya nggak ngaruh. Ya, hari ini nggak terlalu gimana juga eventnya, pending home sales jam 10, si Fedbar testimoni juga jam 10. Mungkin 10.30 agak ini, itu crude oil inventory, itu biasanya agak ngaruh karena ke dolar ya, konfront ke dolar. Ya, hari ini nggak ini, besok yang kita harus agak mulai wanti-wanti, besok GDP sama angka gembel, angka pengangguran ya, istilah angka gembel ya. Ada siapa yang nulis tuh, dia bilang hari Kamis keluar data gembel katanya. Gua oh iya ya, data pengangguran, jobless claim kan. Dikasih nama data gembel lagi. Jadi besok baru ini GDP itu yang Kamis Jumat lah agak-agak ini kita ini ya harus hati-hati, terutama Jumat juga selain PCE juga itu option gede sekali. Makanya saya bilang tapi saya yakin, maka market kemarin saya bilang kemungkinan saya nggak tahu max spend-nya berapa, nggak cek datanya itu, nggak, sekarang dia punya itu kurang jelas untuk data max spend-nya. Jadi yang saya lihat lumayan gede. Bitcoin kalau dihitung andai kata dia di harga 27.500 gitu ya, itu expire Bitcoin besok sekitar ada hampir 6 billion loh, 5 billion something loh, gede loh. Ya, itu expire-nya di hari Jumat ini. Terus untuk Ethereum-nya juga kalau dihitung harga sekarang 27.500 itu ada sekitar 3 billion something, berarti total kalau kita lihat total Bitcoin sama Ethereum itu Jumat ini hampir 10 billion, 9, sekian, gede loh itu. Makanya berapa dia style marketnya ditahan di mana max spend, tapi saya sih kira kalau lihat geraknya ini kemungkinan ya di 27 gitu. Ya. Di 27.000 something gitu. Mungkin masih di 27 lah mereka ini. Jadi kemungkinan aja masih akan dipertahankan di harga situ gitu. Ya kan?
Nah, setelah itu apakah akan ke bawah? Karena Jumat biasanya kalau yang option cepet gitu. Dia habis buka market nggak lama, dia kelar dealnya udah ini, itu udah. Nah, selanjutnya itu ada testimoni gitu. Bukan testimoni, justru supervisi. Nah, Jumat ini saya rasa key-nya di situ. Si Michael Barr ini. Dia ini kan kemarin Selasa Rabu ini ya kan dia testimoni, tapi kalau Jumat itu supervisi dia. Nah, itu yang lebih utama yang dipantau nanti juga sama market, yang kalau ngomongnya ada hal-hal yang bisa buat market merah, itu akan merah gitu, atau efek ke hijau ya bisa aja misalnya 27 27 something option kelar ya kan, bisa aja setelah itu nanti si Michael Barr speak-nya kalau misalnya baik ke market, bisa aja disorong balik naik ke 28, tes lagi 28.500 di situ. Ya kan, bisa aja, atau ke bawah. Ya kita nggak tahu, kita lihat. Kuncinya sangat penting di Jumat ini. Jumat ini sangat ini ya. Belum lagi nanti dia setelah itu tanggal 1 paginya, Sabtu pagi itu monthly candle-nya nutup gitu. Jadi di situ important gitu. Kalau untuk hari ini ya kita cuma bisa harap melemah lagi. Dia punya BTC dominance ya. Itu yang kita harapkan untuk hari ini. BTC dominance udah harusnya melemah lah, biar altcoin agak terbang ya kan. Atau nanti kita telepon Sejet, lu mainkan dulu tuh ya kan. Itu sarang-sarang tahun kau obok-obok dulu biar rame gitu. Jangan asik BTC Ethereum kamu sorong bilang gitu ya. Jadi video hari Rabu begitu aja. Mari kita lihat gimana ininya, karena berita yang agak masih bang-bang yang ini ya. Jadi nggak terlalu gimana. Tapi gini, satu inti saya pandangan, saya ngobrol semalam dengan teman. Mas saya bilang, kalian itu jangan takut kondisi walaupun ini banyak berita drop ini itu ya. Ini satu pandangan, saya tukar pikiran sama teman saya, ya orang pinter juga lah, saya nelpon, kita ngobrol semalam. Itu saya dengan dia ada satu kesamaan, saya rasa Fed gagal gitu. Ya, Fed ini akan gagal tekan inflasi gitu. Karena dari indikasi kita lihat, dia udah kemarin itu udah mulai QE, diam-diam dia suntik bank itu ya 300. Sedangkan di satu sisi dia naikkan rate lagi gitu kan. Ini bank masih ambruk ini, masih pinjam itu masih ada dana. Jadi udah nggak sinkron jalan dia gitu. Belum lagi kalau kita lihat seminggu ini kalau kita lihat berita, Cina makin ini kan kesepakatan dengan Rusia ya kan, termasuk kalau sama Arab udah setuju, udah transaksi minyak nggak harus dolar ya kan, itu dolar makin down gitu. Dia punya, jadi satu sisi dia print money, tapi uang ini nggak lari ke market, nggak dipakai, itu akan efek juga tekan ke inflasi lagi gitu. Jadi walaupun Fed naikkan rate coba ini, justru makin hancur bisnis di dalam negaranya ya kan, sedangkan inflasi nanti nggak ketekan gitu. Akhirnya gagal. Nah kalau gagal akhirnya mau nggak mau dia stop. Dia kalaupun dia nggak langsung cut rate, misalnya dia pause, saya yakin dia diam-diam akan QE lagi gitu. Nah QE lagi, maka ini bisa aja mereka dapat dana, masukkan ke kripto lagi, kripto emas gitu, dua itu. Jadi market bisa aja terbang gitu. Maka kalian nggak usah terlalu takut, yang intinya itu sabar. Kita udah punya barang hold, tunggu apa yang terjadi gitu.
ya kan? Nggak usah takut, karena kita juga udah dapat barang murah gitu. Tinggal walaupun gunjang-ganjing ini, kolaps itu, bangkrut ini, itu, saya yakin sekali Fed akan gagal ya. Fed akan gagal di mana nanti ya, bisa aja di kuartal 3 gitu dia udah QE gitu. Ya, bisa aja. Begitu dia QE, karena kondisi gitu ya, kita jangan spekulasi, lebih baik sabar tahan barang, karena mereka bisa aja buat keputusan tiba-tiba, ya. Jadi kalau dia buat tiba-tiba QE, market tiba-tiba berbalik arah gitu, pump kencang, Anda bisa ketinggalan kereta. Jadi jangan takut, oh gua sangkut, gua hold aja barang gitu. Kalau saya ya, kembali kepada kan ini yang saya pikirkan, saya udah nggak pusing, saya ya hold aja, udah siap nunggu istilahnya, walaupun ada bantingan, tapi tunggu aja roketnya melesat lagi gitu. Itu pandangan saya, karena kondisi saat ekonomi carut marut yang tidak ada satu kepastian, itu selalu ada satu keputusan yang tidak terduga gitu. Itu yang kita harus persiapkan juga gitu, ya. Jadi itu yang bisa saya kasih masukan di video hari ini. Intinya saya ingatkan, saya pribadi, saya analisa, saya yakin Fed akan gagal, karena dari bulan-bulan kemarin kan saya udah bilang dia nggak akan bisa tekan, paling kuat dia bisa sampai ke 5. Justru saya lihat kalau dengan kondisi begitu, 5 pun nggak ketekan itu. Mungkin di 5 something gitu, di bawah 6 dikit gitu kan. Apa, seperti yang saya bilang, dia nggak bisa tekan sampai 2 lah. Yang dia gembar-gembor, dia hawkish, kami still on the track, harus tekan sampai ke 2% inflasi. Nggak, saya yakin dia gagal. Saya yakin gagal. Gitu. Ya. Jadi kalau dia gagal, berarti ada satu hal tiba-tiba dia print money lagi gitu. Ya. Belum lagi nanti deep selling ini. Si Biden kemarin coba lobby ini kepala Kongres Republikan si siapa namanya saya lupa, McCarthy kalau nggak salah ya, sekarang yang gantiin Pelosi itu ya, itu lagi dibahas debt ceiling juga. Nah, debt ceiling kalau misalnya nanti ada agreement juga cetak duit lagi gitu, ya kan? Jadi kita yang udah ada barang, sabar, jangan takut, jangan kapan altcoin pump kok kapan. Ya kalau Anda cuma swing short ya saya maklum, tapi kalau buat yang invest nggak usah pusingin ya. Kadang yang saya agak pusing, yang setiap tanya kapan altcoin pump, saya juga bingung. Ya tunggu aja, sabar, ada masanya kok, semua itu ada masanya gitu. Tapi kalau buat kami yang invest, kami santai. Istilahnya tunggu aja kapal tinggal landas, ya kan? Jadi begitu aja video hari ini ya. Salam Rio dari Tokyo. Buat yang berpuasa, tetap kuat dalam puasa. Jangan lupa juga ibadah sholatnya ya. Walaupun selain puasa, jangan tinggal juga ibadahnya. Sholat 5 waktu. Biar lengkap puasanya gitu. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.